pagi saya posting sama keluarga saya di Jakarta. Ternyata kenal betul sama pendeta email Delta Garu, sebuah gereja di pasar ini ya. Jadi sampai salam dari keluarga saya semua di sana, khususnya lai saya sama itu saya Pak Penjitan sama Risma. Mereka berbeban sekali dengan kepergian daripada Alfa. Jadi saya mau katakan sedikit tentang firman. Yang meninggal ini tidak mampu lagi menyampaikan Mazmur. Mazmur 23 begitu enak kalau kita lantunkan. Tapi saya yakin almarhum pernah membaca ini. Semua orang Kristen rata-rata pernah membaca itu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan makanan bagiku, tidak pernah aku kekurangan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak yang baik, sehingga kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutiku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Saya belum kenal sama Inang, tetapi begitu dapat postingan ini tadi, saya biasa kirim kalau terjadi hal-hal yang sangat menusuk hati keluarga saya di Jakarta. Ternyata seperti yang saya katakan di respon sama itu saya. Salam sama keluarga itu. Dan sudah pernah datang ke rumah kami di Jalan White Hasim. Ya saya nggak pernah tahu ya. Salam. Ya. Dan ternyata sudah mau diundang ya tanggal 6 ada kita punya pesta di Gurga. Ada rencananya mau diundang. Jadi kami sangat kehilangan sama almarhum. Sedikit lagi saya tambahkan firman Tuhan. Dia tidak bisa mengatakan itu lagi. Kita semua yang masih hidup sangat indah sekali kalau mengatakan. Dia sekarang sedang mengklaim apa yang dikatakan ayat yang terakhir, ayat yang ke-6. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah kerinduan setiap orang yang membaca Mazmur ini. Aku tidak pernah takut bahaya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Inang saya yang saya cintai, lembah kekelaman selalu datang inangnya. Berulang-ulang ya inangnya. Tahun lalu beda dengan tahun sekarang lembah kekelaman. Terkadang sampai 3 kali kita melewati lembah kekelaman itu. Tetapi di dalam Tuhan selalu kita melewati dengan sukacita damai sejahtera, dan tidak akan pernah gagal dan tidak pernah. Satu hal saya sampaikan firman Tuhan. Dunia sekarang ini sedang heboh. Saya katakan heboh karena kematian lebih banyak dari kelahiran. Sudah rencana Tuhan. Ini saya sampaikan kepada kita orang yang hidup. COVID-19 jalan Tuhan untuk mengosongkan dunia ini sebelum dia datang. COVID-19 bukan membunuh orang-orang berdosa, orang-orang fasik, tidak. Orang saleh, orang berdosa, orang fasik. Sekarang dikosongkan oleh Tuhan sebelum dia datang. Amin, 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 amin. Karena itu jangan pernah kita takut soal kematian, ya. Kematian berbagai-bagai cara Tuhan mengambil, sehingga beristirahat dengan tenang. Saya mau katakan Wahyu. Apa dikatakan Wahyu? Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, agar mereka istirahat dalam leloknya.
dan segala perbuatannya menyertai mereka. Mereka hanya sedang istirahat saja. Kita percaya bahwa mereka bukan dihukum, tetapi istirahat. Lazarus meninggal, apa kata Yesus? Dia sedang istirahat. Ingat itu inangnya, istirahat. Jangan keliru inang. Ya, di belakang inang itu pendeta sama dengan saya. Jangan keliru ya. Tidak usah kita minta dia bangun secara duniawi lagi, tapi dia rest in peace. Di sonmara dia nanti ada di dalam salibnya. Kematian bukan hukuman. Hukuman hanya ada di penjara. Bukan, hukuman hanya ada di neraka ya. Dalam kubur tidak ada hukuman. Pos rohani dari Nanda, dia hanya istirahat. Ya memang tidak harus semua orang mati seperti Lazarus 4 hari mati dibangunkan oleh Tuhan kita. Tidak harus seperti dia. Tetapi kita harus percaya setiap orang yang mati istirahat dalam Tuhan atau di luar Tuhan. Nanti dia datang membangunkan orang yang istirahat ini, dan bersama-sama orang yang hidup di dalam Tuhan menyambut dia dari awan-awan. Pos rohani dari Nangade, kalau orang mati di dalam Tuhan bersama-sama orang yang hidup nanti akan menyongsong dia tatkala dia membunyikan suara nafere sang kakala itu untuk menjemput orang yang istirahat di dalam Tuhan. Tetapi orang yang mati di luar Tuhan tetap dalam istirahat sampai orang yang hidup dalam Tuhan dan mati dalam Tuhan berkuasa 1000 tahun lamanya. Itu kata kitab suci. Jadi kita semua yang hidup sekarang sama-samalah kita rindukan kita nanti hidup dalam Tuhan atau istirahat dalam Tuhan agar sama-sama kita menyongsong kedatangan Dia. Ya, Markuku Inanda, saya ada lagu kalau mau nyanyi dengar. Ya, anak-anak saya kira tahu. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu bukan terjadi tanpa Tuhan mengerti. Tuhan mengerti, Tuhan peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri. Tuhan mengerti. Tidak. Jangan lilu inang, tidak sendiri. Lagu itu menguatkan kita. Dia mengerti pergumulanmu dan dia peduli. Oke. Percayalah inang ya. Dia hanya istirahat, rest in peace. Beristirahat dengan ketema. Tidak banyak saya katakan. Sampai salam dari sekali lagi dari keluarga saya dan semua mungkin yang mengasihi inang dari jemaat di sana ya. Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba-Mu tidak meninggalkan inang ini sebagai janda, tapi hamba-Mu percaya bahwa Engkau akan menghibur segala duka cita yang datang melanda setiap orang yang berduka. Karena Yesus sudah berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Matius 5 ayat 4. Kami tahu roh penghibur akan datang kepada inang ini dan keluarganya, anak-anaknya, keluarga, dan semua handai taulan dan kami semuanya. Dia hanya beristirahat, dan kami juga
sama seperti dia kelak. Dan jikapun kami nanti masih hidup tatkala Engkau datang, biarlah kami hidup di dalam Tuhan, agar bersama-sama orang yang istirahat dalam Tuhan menyongsong Engkau dalam kedatangan-Mu kedua kalinya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk segala hal yang kami yakini. Alkitab-kitab suci Bible mengatakan, sekarang kita hanya melihat dalam rupa bayang-bayang dalam cermin. Aku tidak mengenal kalian dengan sempurna, sama seperti aku tidak mengenal dengan sempurna. Tetapi nanti aku dan kita saling mengenal dengan sempurna. Kita akan melihat muka dengan muka di Semaim, di kerajaan surga. Inilah yang kita harapkan, karena sekarang kita tidak mengenal Dia secara sempurna. Terima kasih Tuhan kalau kami diingatkan dengan firman-firman yang hidup, bahwa orang-orang yang mati di dalam Tuhan, biarlah mereka istirahat dalam lelahnya, dan segala perbuatannya menyertai mereka semuanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Christ, Yeshua Mashiach, kami berdoa. Amin. Shalom.